Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku, kita dalam materi pembelajaran agama Islam. Pada kesempatan ini kita membahas materi bab 3 yang berjudul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh atau bersuci, maksudnya di sini yaitu bersuci dari apa saja. Yang pertama yaitu dari najis, yang kedua yaitu dari hadas. Apa itu najis? Najis yakni kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas, keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang ia tidak boleh melakukan ibadah, contohnya sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa sajakah yang harus dibersihkan atau disucikan? Yang pertama yaitu badan, yang kedua yaitu pakaian, yang ketiga yaitu tempat, yang terakhir yaitu lingkungan sekitar kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu mengenai toharoh atau bersuci dari najis. Apa itu najis? Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, yang kedua yaitu najis mutawassithah, yang ketiga yaitu najis mughalladah. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau disebut juga yaitu najis ringan. Yang masuk golongan najis mukhaffafah ini yaitu contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Sedangkan cara mensucikannya adalah yaitu dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Nah, itu tadi anak-anakku bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Najis ini dibagi menjadi 2 yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang dimaksud dengan najis ainiyah ini yaitu najis yang tampak nyata wujud atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Sedangkan cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sedangkan najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nampak nyata wujud, zat, bau, dan rasanya. Sedangkan cara mensucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air yang suci pada benda yang terkena najis. Bagaimana selengkapnya silakan simak video berikut ini. Cara membersihkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini dibagi menjadi 2. Pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau, dan rasanya. Contohnya, bekas air seni yang sudah mengering. Tidak ada wujud, tidak berbau, dan tidak bisa lagi dirasa. Cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya, rasa, dan baunya. Contohnya, air seni yang masih terlihat wujudnya, bau, dan bisa dirasa. Cara menyucikannya adalah dengan menggunakan air yang suci hingga hilang rasa, warna, dan baunya.
Nah, itu tadi anak-anakku bagaimana cara mensucikan najis mutawasito. Nah, berikutnya yaitu najis yang ketiga, yaitu najis mughalathah atau najis berat. Ya, yang masuk dalam golongan najis mughalathah ini yaitu segala sesuatu yang bersumber atau berasal dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, bagaimana tata cara selengkapnya cara mensucikan najis mughalathah ini, silahkan simak video berikut ini. Nah, itu tadi tata cara atau cara mensucikan najis mughalathah. Nah, setelah kalian memahami tentang najis, tugas kalian pada kesempatan ini yaitu isilah kolom di bawah ini dengan menyebutkan contoh najis dan cara membersihkannya atau mensucikannya. Yaitu di situ ada satu contoh, yaitu peristiwa yang terjadi, contohnya yaitu terkena kotoran cicak. Nah, najis ini termasuk jenis najis mutawasito. Sedangkan cara mensucikannya yaitu mensucikan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu silakan kalian isi kolom yang ada di bawahnya dan kalian kirimkan lewat di Google Classroom. Nah, demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Dan sebagai menutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.